hadapan raja-raja. Ya, Amsal 22 ayat 29. Yang sudah ketemu katakan udah ya. 2, 3. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya, di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Saudara, saya tahu ketika saya berdoa dan mempersiapkan ini, Tuhan ngomong ini jelas di dalam hati saya. Aku pengen setiap anak-anakku, mereka bukan berdiri menjadi orang yang biasa. Tapi aku pengen setiap anak-anakku yang mengaku aku adalah Allahnya dan mengasihi aku. Aku pengen setiap hidup mereka itu punya pengaruh yang besar. Katakan pengaruh yang besar. Mereka tidak hanya berdiri di orang-orang biasa dikatakan di sini. Tetapi mereka akan berdiri di hadapan raja-raja. Kalau hari ini kita lihat, kita mau jumpa Bapak Presiden aja, kita pasti akan mempersiapkan diri kita sedemikian rupa. Dan tidak sembarang orang bisa berjumpa presiden. Dan di zaman dulu juga dikatakan, engkau kalau mau ketemu raja nggak bisa sembarangan. Harus ada kualifikasinya. Engkau orang seperti apa? Engkau pribadi seperti apa? Dan ketika saya berdoa, Tuhan ngomong kayak gini. Aku merindukan setiap anak-anakku ngomong ke mereka. Bukakan pola pikir mereka. Buat mereka memahami betul bahwa kerinduanku, kerinduan Bapa untuk setiap anak-anaknya yang mengasihi dia dan percaya kepadanya bukan hanya sekedar orang biasa, tapi orang yang akan memiliki sebuah pengaruh yang besar. Bukan orang yang memiliki pengaruh yang kecil di lingkungannya, di pelayanannya, di gerejanya, di apapun yang Tuhan percayakan di tangannya. Tetapi aku merindukan mereka hidup punya pengaruh yang besar. Makanya hari ini kalau Anda ngelihat, Anda yang sudah mungkin sudah merasa bahwa aku ini udah umur, rambutku sudah putih semua. Saudara, bahkan Tuhan ngomong kayak gini, jangan ngelihat umurmu. Seberapapun umurmu, apapun kehidupanmu, apapun latar belakangmu, aku tetap Allah yang memiliki sebuah pengharapan yang besar dalam kehidupanmu. Aku pengen engkau hidup punya pengaruh dan tidak punya pengaruh yang kecil, tapi punya pengaruh yang besar. Katakan amin. Apalagi hari ini yang kita rambutnya belum putih-putih semua. Entah mungkin disemir gitu saudara ya. Yang belum putih-putih semua saudara harus paham bahwa Allahku adalah Allah yang menginginkan hidupku ini punya pengaruh yang besar. Nah tapi saudara, banyak di antara kita yang mungkin kayak gini. Loh itu dari dulu aku pengen kayak gitu. Dari dulu itu kerinduanku. Dari dulu itu mimpiku. Aku pengen dipakai Tuhan punya pengaruh yang besar. Selagi aku masih hidup, aku gak cuma punya pengaruh yang kecil, tapi aku punya pengaruh yang besar. Tapi kenapa kok gak bisa jadi kenyataan ya dalam kehidupanku? Apa yang kurang dalam kehidupanku? Apa yang harus aku kerjakan dalam kehidupanku? Makanya hari ini kita belajar. Kalau Bapa tahu menyediakan dan memberi yang terbaik dan pengen mengangkat Anda lebih dan lebih lagi, yang sekarang ini belum apa-apa, masih debu saudara. Kadangkala apa yang kita pikirkan tidak seperti apa yang Allah pikirkan. Kadangkala apa yang kita harapkan itu tidak seperti apa yang Allah harapkan. Dan Dia tidak pernah memikirkan dan mengharapkan sesuatu yang kecil dalam hidup Anda. Tapi Dia mengharapkan Anda bisa jadi di tangannya. Katakan amin. Nah kalau kayak gitu, apa yang harus aku lakukan saudara? Untuk aku benar-benar bisa diangkat oleh Tuhan untuk punya pengaruh yang besar. Kalau hari ini aku diberikan pelayanan, pelayananku tuh punya pengaruh yang besar. Bahkan aku punya mimpi yang besar itu. Kalau aku hari ini bisa kerja, pekerjaanmu bukan punya pengaruh yang kecil, tapi bisa melebar. Dan kalau aku kurang iman di sisi situ, tambahkan ya Tuhan. Karena itulah kerinduanmu.
Kalau hari ini aku hidup di tengah-tengah keluarga yang mayoritas belum Kristen, belum percaya kepada Kristus, aku gak mau hidup untuk diriku sendiri. Jadikan aku punya pengaruh yang besar itu dalam kehidupanku. Aku mau ketika aku berbicara kepada mereka, aku pengen Kristus dimuliakan lewat kehidupanku. Tapi ya apa caranya? Gimana caranya? Sorry saudara, saya mau ngomong keras ya sedikit ya. Nah saudara, banyak orang yang menginginkan atau menuntut yang terbaik terjadi dalam hidupnya. Tapi kenapa semuanya itu gak bisa terjadi dalam hidup kita? Karena kita keberatan melakukan dan memberi yang terbaik untuk Allah kita. Anggap ya, Tuhan tolong pakai aku besar, urapi aku, tanganmu dewek tuh loh yang taruh di atas kepalaku mengurapi aku. Kalau engkau mau memakai aku dahsyat. Tuhan tolong sertai aku, pegang tanganku, tolong berkati aku, tolong limpahkan aku ketika engkau memberikan pekerjaan, sukseskan aku. Bahkan kalau engkau berkata engkau akan menjadikan aku kepala dan bukan menjadi ekor, pengaruh yang besar, jangan cuma gini-gini, angkat aku, sertai aku. Tapi kita hanya berhenti di doa. Dan hanya berhenti di doa, engkau tidak akan bisa menggapai apa yang menjadi kehendak dan mimpi Tuhan. Nah makanya satu quote saudara, kadangkala kita menuntut dan mengharapkan sesuatu yang besar terjadi dalam hidup kita. Kadangkala kita seolah-olah menekan Tuhan. Gimana? Seperti apa kealahanmu? Kayak apa kuasamu? Kenapa engkau tidak memberkati aku? Berkat itu sudah disediakan. Penyertaan itu sudah disediakan. Kadangkala kita menghimpit Tuhan untuk dia melakukan sesuatu dalam hidup kita. Tetapi kita sendiri keluh saudara. Keberatan untuk melakukan sesuatu. Supaya apa yang dia agendakan. Supaya apa yang dia mimpikan itu terjadi dalam hidup kita. Saya ketika renungkan ini saya cuma nangis. Kasihan ya kau Bapa. Anak-anakmu selalu menuntut sesuatu yang besar, pemakaian yang besar, rancangan yang besar. Tapi dia keluh, tak mau melakukan apapun supaya mereka menjadi besar. Banyak orang yang pengen dipromosikan, tetapi gak ada perjuangan yang dilakukan di dalam kehidupannya. Coba kalau Anda jadi bapak, kalau Anda punya anak-anak seperti itu, Anda kayak apa? Kalau saya rasanya pengen saya jitaki saudara, tak untel-untel tak masukin perut lagi. Anda paham? Sorry ya, saya harus ngomong keras ini karena saya tahu Anda harus jadi di tangan Tuhan. Dan Tuhan akan memakai para pemimpin dan jemaatnya di tempat ini maupun di perintisan untuk melakukan sesuatu yang besar di hadapan Allah. Katakan amin. Nah saudara, kalau gitu apa yang harus aku lakukan? Firman Tuhan katakan kalau engkau mau berdiri di hadapan raja-raja, engkau gak boleh mengerjakan hal-hal itu asal-asalan. Tapi engkau harus mengerjakan apa yang Tuhan percayakan itu dengan cakap. Cakap itu artinya apa saudara? Cakap itu artinya gak cuma asal-asalan. Gak cuma asal melangkah. Gak cuma asal mengerjakan saudara. Tapi engkau harus melakukan sesuatu yang Tuhan percayakan itu dengan sebaik mungkin. Supaya apa? Supaya Anda bisa jadi ahli. Supaya Anda, kenapa kok aku harus cakap? Kenapa kok aku harus mengelola kehidupanku? Sorry ya, saya mau ngomong gamblang ya. Supaya Anda tidak dipandang orang lain. Anda adalah pribadi yang murah. Supaya Tuhan dan orang-orang di sekitar Anda memandang diri Anda itu mahal. Spesial ini. Spesifik ini orangnya. Maka gak mungkin orang yang mengelola kehidupannya sedemikian rupa. Dia betul-betul mau dibentuk Tuhan sedemikian rupa. Gak mungkin kalau dia sudah terbentuk. Gak mungkin orang tidak menganggap dia.
Jadi cetak diri Anda. Bukan jadi pribadi, sorry ya, yang murah. Tapi cetak hidup Anda menjadi pribadi yang mahal. Supaya orang itu matanya tertuju kepada Anda. Kalau mau apa-apa carinya itu Anda. Kalau butuh apa-apa tahu aku harus dekat kepada dia. Contoh, masakan orang yang kayak gini. Tuhan tidak akan limpahkan penyertaan dan berkatnya. Di dalam pekerjaan, Anda mungkin diserahin pekerjaan A. Anda nggak asal-asalan, tapi Anda cakep mengerjakan. Anda lakukan yang terbaik, Anda maintenance yang terbaik. Anda berdoa sungguh-sungguh, tapi tidak hanya berhenti di doa, tapi Anda melangkah mengupayakan yang terbaik. Nanti siang sama sore saya akan ngomong lanjutannya. Kalau Anda lakukan itu, masa orang Anda nggak cuma sekedar ya udah tahu. Gini aja lah, kalau dokter Anda punya anak yang Anda kasih. Kalau mau cari dokter umum atau dokter spesialis, saudara. Halo, ada orang di sini? Spesialis. Nangkap ya? Kalau mau bangun rumah ini, bangun rumah ini. Kita pengen bangunan yang wow, yang elegan, yang pokoknya ini aku sekali bangun untuk seumur hidup karena umurku udah tua nih. Kalau Anda pengen bangun, kira-kira mau bangunnya cari orang tukang bangunan atau ahli bangunan kok? Ahli bangunan. Anda bisa nangkap ini? Orang-orang di luar sana pun cari orang-orang yang ahli, yang cakep. Ketika pekerjaan ada di tanganmu dan engkau cakap, gak mungkin orang tidak mencari engkau. Engkau kontraktor mungkin. Engkau cakap mengerjakan ini, gak mungkin orang tidak mencari engkau. Makanya firman Tuhan katakan berkat itu mengikutimu. Tapi jika engkau mengelola apa yang Tuhan percayakan di tanganmu. Katakan amin. Orang akan gini loh, bantu ya aku pooh. Ini bahasa Korea saudara. Bantuin aku pooh. Aku nih loh butuh proyekku dikembangkan. Aku nih loh butuh dilihat mana yang kurang. Aku nih loh butuh kamu kalau ngitung itu tepat. Tolong bantuin aku pooh. Bisa nangkap saudara? Manajemen Anda bagus. Orang akan mencari engkau. Tolong pooh. Tolong ini gimana? Aku harus ngerjakan apa? Aku harus lakukan apa? Jadi Anda nggak perlu mempromosikan diri Anda. Hai saudara-saudaraku, ini aku baik loh. Tolong datanglah kemari, pakailah aku. Nggak perlu. Promosi datangnya dari Tuhan, tapi untuk dipromosikan datangnya keputusannya dari engkau. Bisa paham ya saudara ya? Anda dalam segala hal yang Tuhan percayakan di tangan Anda pasti akan jadi. Kalau Anda tidak hanya asal mengerjakan apa yang Tuhan percayakan di tangan Anda. Tapi Anda cakap. Ini firman yang mengatakan, engkau akan berdiri di hadapan raja-raja. Jadi orang yang berpengaruh besar. Kalau kau cakap, jangan hanya menuntut dia. Tapi lakukan bagianmu. Untuk engkau dipromosikan oleh dia. Katakan amin. Halo, katakan amin. Lagi ya saudara ya. Makanya untuk kita jadi apa enggak saudara. Itu ada di tangan kita. Batu saudara. Contoh batu aja. Batu di tangan orang yang tidak tahu mengelolanya. Batu akan tetap jadi batu ya Cih. Meskipun batunya kinclong gede gitu, akan tetap jadi batu. Enggak dianggap kok. Diremehkan. Bahkan kalau ada anjing, dipipisin anjing. Tapi batu yang sama yang besar di tangan orang pengrajin yang bisa mengelolanya. Maka batu itu akan menjadi patung yang mahal. Dan harganya miliaran. Anda bisa paham? Ada di tangan kita dan keputusan kita. Halo, katakan amin. Oke ya. Nah kemudian kenapa kok hal ini harus ada dalam hidup kita?
Kenapa kok kita nggak boleh berhenti sampai di sini? Karena Tuhan pengen kita juga ahli dalam apapun yang Tuhan percayakan. Contohnya ya, kita ahli untuk memanajemen waktu kita sendiri. Ini simpel loh Pak. Tapi kalau kita nggak bisa ahli untuk memanajemen waktu, kita nggak akan jadi di tangannya. Mau diminta tolong untuk latihan, nggak bisa. Aku molor waktuku. Mau diminta tolong untuk pertemuan, nggak bisa karena ada A, B, C, dan Z. Kalau Anda tahu memang itu Tuhan pingin untuk Anda ikut pertemuan, ikut meeting, dilatih skill Anda. Jadilah ahli untuk mengatur waktu Anda. Tuhan bahkan sampai pengen gini, aku juga pengen mereka ahli untuk memanage keluarga mereka. Kadangkala kegagalan pemakaian Tuhan, itu juga di sini saudara. Apakah kita sudah sampai spesifik ahli untuk memanajemen keluarga kita? Oke, anakku harus tak giniin. Oke, aku sebagai istri harus begini untuk suamiku. Oke, suami istriku harus seperti ini supaya istriku jadi. Oke, nanti keluargaku harus ku manage seperti ini. Saudara, itu dibutuhkan supaya Anda jadi di tengah-tengah keluarga Anda. Katakan amin. Manajemen apa lagi saudara? Manajemen pelayanan. Jadi jangan asal, yaudah pokoknya aku dipercayakan pelayanan, aku pelayanan gitu aja. Manajemen, Tuhan kasih engkau talenta apa? Kalau Tuhan kasih Anda talenta suara, jangan nyanyinya pas Sabtu mau latihan aja, mau tampil di minggunya. Makanya Anda gak akan bisa spesifik ketika Anda gak bisa memanajemen pelayanan Anda. Manajemen itu dengan cara apa? Berlatihlah. Apa yang Tuhan kasih dalam hidupmu, berlatihlah dengan sungguh-sungguh. Manajemen kepercayaan, kepemimpinan mungkin. Atau di dalam pekerjaan. Apakah engkau sudah ahli memanage ini? Kadangkala orang gak bisa spesifik tajam jadi mahal. Karena dia asal hidup. Dia tidak mau untuk memanage hidupnya. Untuk mengelola hidupnya, gimana caranya? Aku benar-benar bisa jadi spesifik di tangan Tuhan. Halo, katakan amin. Nah saudara, tiap kita itu, terus kalau di antara kita ngomong kayak gini, loh C, tapi aku nih merasa aku gak punya kelebihan apapun. Aku gak punya talenta apapun. Aku gak punya potensi apapun. Makanya hidupku yang ku jalani ya gini aja. Aku gak tahu aku harus menajamkan di sisi mana. Aku harus menggali di sisi mana. Makanya aku ya hidup, asal hidup. Kalau minggu teng-teng alarmnya bunyi, ya udah mandi datang gitu toh. Kalau waktunya pertemuan, Bapak A, Bapak B bilang ini pertemuan penggembalaan, ya udah aku datang gitu aja. Karena apa? Ya karena aku nggak tahu apa yang Tuhan titipkan dalam hidupku yang harus aku tajamkan. Sehingga aku hidup asal-asal. Saudara harus menemukan. Dan firman Tuhan katakan tidak mungkin orang tidak sama sekali diberikan potensi atau karunia oleh Tuhan. Karena ada firman Tuhan yang ngomong kayak gini. Ada orang yang diberikan 5 talenta. Ada orang yang diberikan 2 talenta. Tapi ada orang yang diberikan 1 talenta. Artinya apa saudara? Artinya tiap-tiap kita gak ada yang tidak dikasih potensi di dalam kehidupan kita. Gak ada yang tidak dikasih karunia di dalam kehidupan kita. Makanya kita harus temukan itu. Gak usah lirik karunia yang lain saudara. Nanti siang saya akan ngomong. Gak usah iri lihat karunia yang lain. Tuhan itu baik. Tuhan tetap menganggap kita semuanya anak yang dikasihinya. Dan dia punya rencana yang besar dalam tiap kita. Jadi gak perlu lihat
Kenapa si A dipakai dahsyat ya? Kenapa si B diberkati dahsyat ya? Kenapa si C kok lahir luar biasa ya? Gak perlu lihat itu. Apapun yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita itu cukup. Apa yang di tangan, kelolalah itu. Tapi dalam perikop ini dikatakan, tapi jangan sampai ada orang yang berpikir tak ada, dia jahat. Karena tak ada satupun yang dia percayakan dalam hidupku. Tuh loh, Fuji bisa nyanyi. Yang lain bisa nyanyi luar biasa diurapi Tuhan, aku mana? Nyanyi kunci Inggris gitu saudara. Nyanyi di kamar mandi, gak bisa aku. Saudara, kalau itu terus disuntikan di dalam kehidupan Anda, terus umurmu berjalan untuk disuntikan dalam hidup Anda, itu tipuan iblis. Sehingga engkau kok menjadi pribadi yang gak percaya diri karena merasa aku gak punya apa-apa, hidup ya gak punya apa-apa. Halo, katakan amin. Tiap kita minimal punya satu talenta, satu kepercayaan, satu potensi yang Tuhan percayakan dalam kehidupan kita. Nah, saudara, arti cakap itu apa? Bahasa Inggrisnya cakap. Kita belajar bareng-bareng ya. Supaya kita nggak gini loh, anointing tok, doa tok, berkat tok. Ayo sekarang belajar. Supaya benar-benar Tuhan angkat itu apa sih resepnya? Kuncinya itu apa? Cakap itu apa saudara? Bahasa Inggrisnya cakap adalah diligent and skillful. Apa? Rajin dan ahli. Saya baca ya. Kalau gitu cakap itu artinya apa? Cakap itu gini loh saudara. Bukan asal mengerjakan, setengah-setengah, dan asal jadi apa yang dipercayakan di tangan kita. Ingat, Anda kalau bisa nangkep ini, Anda akan mengalami percepatan luar biasa. Anda akan mengalami grow, bukan penambahan tapi multiply. Kalau Anda bisa nangkep ini. Yang kedua, cakap itu apa? Orang yang tidak menyerah, berhenti atau mundur di tengah jalan pada apa yang telah ia mulai atau dipercayakan di tangannya. Coba pikir, apa yang telah Tuhan percayakan di tangan Anda. Jangan sampai ada satupun yang berpikir itu kebetulan. Tapi apa yang Tuhan percayakan di tangan Anda, orang yang cakap adalah orang yang berani memulai, tapi juga berani untuk mengakhiri dengan kemenangan. Dia tahu apa yang Tuhan percayakan, tapi dia berani untuk menjalani itu, enggak skip prosesnya, enggak ditaruh kembali kepada pemiliknya, tetapi gini, oke, kamsya, ini sudah ada di tanganku. Dan kalau aku gapai ini, aku mengiyakan ini, maka aku akan setia melakukan ini, tidak akan mengembalikan ini, mengerjakan ini sungguh-sungguh sampai jadi. Tahu nggak? Kepemimpinan yang sukses, CGL yang sukses, dimulai, dia diangkat terus karena dimulai dari kayak gini. Dia cakap mengelola kepercayaan yang Tuhan percayakan. Aku nggak mau skip on proses. Aku mau kerjakan ini sampai jadi. Yang di sini, jangan mau ya gini sudah mandek. No, apa yang dipercayakan, aku harus kelola sampai jadi. Katakan amin. Apalagi orang yang cakap adalah orang yang tidak malas-malasan. Sorry ya, setelah ini kadangkala saya sama Pastor Thomas itu kalau berdiri dan ngomong saudara, bisa makin dicinta, tapi bisa makin dibenci. Tapi kami mau ngomong apa adanya. Karena kami pengen melihat pertumbuhan dari jemaat. Boleh ya? Enggak apa-apa, habis ini dirajam batu juga enggak apa-apa kok. Tapi saya tahu matinya saya mengatakan kebenaran itu. Orang yang cakap adalah, yang akan berdiri di hadapan raja-raja adalah orang yang tidak malas-malasan, yang cekatan, yang serius mengerjakan, dan punya mental pejuang. Amin. Jadi mau dipromosikan kayak apa kalau malas-malasan saudara? Mau dipromosikan apa kalau asal-asalan? Mau dipromosikan
apa kalau enggak cekatan? Mau dipromosikan apa kalau enggak berjuang? Oke, Pastor Philip selalu ngomong, ayo belajar ngomong tidak bisa, tidak mungkin, enggak mau. Yes dulu, baru kita bergumul dan kelola itu. Kadang-kala takut juga saudara, makanya pegangannya kepada Tuhan dan jalani dengan kesetiaan itu. Anda paham? Nangkep ya? Jadi kalau Anda pengen berdiri di hadapan raja-raja, Anda harus serius mengerjakan apa yang ada di tangan. Dan punyailah mental pejuang. Pejuang itu bukan gini loh saudara. Ini sudah, musuh sudah di depan kita. Pejuang itu begini, maju, mundur. Bisa nangkep? Pejuang itu juga bukan gini. Sorry ya ini lucu-lucuan. Pejuang juga bukan gini. Oke yuk gini aja. Jalan di tempat. No. Pejuang itu musuh di situ. Go! Ku hadapi apapun. Nanti ya dalam kelompok-kelompok kecil saya mau cerita perjuangan kita untuk Papua seperti apa. Anda pikir mudah? Enggak. Kemarin saya enggak disuruh Pastor Thomas di satu kota. Saya suruh pulang. Sorry. Karena dia takut kalau sampai saya diperkosa. Pulang. Non. Kenapa kok kami berani untuk menyampaikan ini? Karena kami tidak asal melakukan dan mengerjakan misi dan visi Tuhan. Kami pengen semuanya bangkit. Masih banyak proyek yang harus kita selesaikan. Anda tahu di atas pesawat, gak punya tiket, gak pakai sandal papa, ibu dan anak. Gak pakai sandal belas. Diangkut sama penjaganya, dikeluarkan. Saya cuma nangis, kasihan Tuhan. Kasihan. Tapi gak bisa lakukan apa-apa karena sudah dicegat dan dibawa pulang, turun. Kalau Anda lihat itu, Anda akan gini loh, aku gak mau hidup bagiku dewe. Gak perlu ke Papua juga, tapi apa yang Tuhan percayakan garaplah. Supaya Anda jadi dan satu saat Anda bisa diutus kemana. Untuk mengerjakan bergandengan tangan melakukan proyek dari Allah. Katakan amin. Orang yang cakap apa lagi saudara? Seorang yang cakap adalah seorang yang tidak mengeluh pada pekerjaan yang berat dan banyak. Tetapi yang melihatnya sebagai tantangan yang akan menguntungkan diriku. Berat dan banyak itu kan persepsi kita kadang-kala. Makanya saya tadi gini. Tapi orang yang cakap adalah orang yang tidak selalu memandang apa yang diberikan itu berat, banyak. No, bukan kapasitasku. Anda nangkap? Tapi orang yang cakap adalah mau banyak, mau berat. Kalau engkau percayakan padaku, ku pegang. Aku mengandalkan Tuhan dan aku akan mengelolanya. Sampai itu jadi dan kemuliaan hanya untuk rajaku. Katakan amin. Why? Karena orang-orang yang kayak gini saudara, dia akan ngomong kayak gini loh. Kalau itu berat dan banyak, tapi kalau dipercayakan kepadaku, maka aku tahu dia bukan Allah yang memikirkan hal buruk terjadi dalam hidupku. Kalau sampai dipercayakan padaku, berarti dia akan ikut campur tangan untuk bergandengan tangan sama aku untuk mengelola ini. Sehingga hal yang kupegang ini pasti akan membawa keberuntungan kepadaku. Saya cerita dikit ya saudara ya. Setiap kali perintisan itu tidak mudah. Waktu di Manado, Tondano tuh saudara, Seretan. Itu jalannya Yuni tahu lah, jalannya tuh berlekok-lekok, belum kenal siapapun, berbatu-batu. Saya sama Pastor Thomas gak goncengan saudara, naik motor dewek-dewek. Anda tahu, setiap kali ibadah dilempari batu. Setiap kali ibadah
ada anak, bukan tiap kali, ada anak yang diseret, dijambak rambutnya, dipukuli di depan kami. Karena ikut kegerakan itu. Setiap kali ibadah kami diusir, pergi kau. Dibawain parang. Transportasi kami, makanya saya kadang-kadang ngomong sama full timer, enak you. Bisa naik gini. Saya hamil Ray loh. Sampai Ray besar, baru sejak Queen kita baru punya mobil. Imunisasi vaksin ya begini. Berdiriin, gendong gini, naik 7 tangga, lift itu kita naikin karena mallnya tutup. Itu di Manado. Gak mudah. Dikejar-kejar pakai parang mau dibunuh itu tenanan saudara, bukan dongeng. Sampai saya ngomong begini, butakan matanya, butakan matanya, butakan matanya. Ini doa apa gitu saudara. Sampai saya sembunyi di balik tembok, balik pohon, pohon kayak India gitu saudara. Itu betul-betul ketakutan. Sampai satu titik, mungkin itu sangat ketakutan saudara. Saya itu sampai pakai selimut gini karena dilempari batu terus keluar terus maki-maki. Hei kau keluar, gereja setan kau, keluar. Lempari digebrok-gebrok begini, saya sampai ketakutan. Itu selimut saya taruh di apa itu namanya di muka saya sampai gemetaran begini. Tuhan tolong aku. Kami cuma berdua, saya dengan Pastor Lena waktu itu. Ketakutan, Tuhan tolong. Dan di situ Papa, saya ngomong gini, Erna mau pulang, ini ada tiket pulang pergi. Ada tiket pulang, ayo pulang. Papa kasih sangu juga pulang. Ketakutan. Saya gak bisa cerita semua karena saya harus lanjutin khotbah. Tapi tahu gak saudara, saya hari ini akan ngomong ke semua orang. Saya bersyukur banget proses pembentukan Tuhan yang itu terjadi dalam hidup saya. Karena apa? Itu yang menguatkan saya dan Pastor Thomas jadi hamba Tuhan yang tidak mudah lebay. Jadi hamba Tuhan yang enggak cuma berdoa, oke, tapi enggak, kau bisa. Dan saya tahu pembentukan itu membawa kebaikan. Karena sekarang kalau mau ngutus tim kemana-mana, kalau pemimpinnya aja enggak tough, pemimpinnya aja enggak punya iman, pemimpinnya aja enggak strict, mana bisa? Oh iya, enggak apa-apa berangkat toh, tapi enggak tahu ya kamu nanti mati atau hidup lah, enggak bisa saudara. Saya kalau suruh ngulang itu, rasanya mikir aja, kok kenapa aku kayak gitu ya dulu. Tapi saya kemana-mana, bahkan kemarin Jeremy datang saya ngomong, aku Jer, ini AI, tantemu ini bersyukur sama pembentukan Tuhan. Sebab pembentukan Tuhan itu menjadikan kita kuat, tough. Enggak gampangan, enggak mudah digoyah. Yo, mudah digoyah enggak? Enggak mudah digoyah. Go, no. Bisa. Mau kayak gitu, mau di apa namanya ini kayak di Pak ini soalnya para itu tua-tua sudah datang begini. Enggak bisa. Karena kita dulu pernah mengalami yang lebih kejam dari itu. Dan kita menang. Makanya go. Jadi kalau seolah-olah ada yang berat, susah, banyak. Kalau itu dipercayakan kepada Anda, tangkap. Jalaninya gak mudah. Tapi ada Tuhan yang menyertai Anda. Dan Anda akan kamsia pada pembentukan itu. Dan itu tidak bisa Anda ulang. Bahkan orang biasa, orang sembarang gak bisa minta itu. Karena itu kepercayaan dari Tuhan. Katakan amin. Ya, jadi cakap tuh kayak gitu. Dan orang yang cakap adalah orang yang tidak mencari-cari alasan. Tapi melakukan perbaikan. Hingga hasil yang ada di tangannya adalah hasil yang maksimal. Katakan amin. Kita buka di Ulangan 28 ayat 13. 2 ayat terakhir ya. Baca 2, 3. Tuhan akan mengangkat engkau menjadikan kepala dan bukan ekor. Engkau akan apa saudara? Tetap naik dan bukan turun. Apalagi engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Lakukan dengan setia itu artinya apa? Lakukanlah apa yang Tuhan percayakan dalam kita dengan sungguh-sungguh. Jangan asal melakukan itu. Jangan meremehkan itu.
Anda tidak menghormati dan menghargai Tuhan meskipun Anda ada dalam gereja. Sorry, saya harus ngomong ini. Amin. Tuhan pengen sekali tiap anaknya itu tidak naik kemudian turun. Tuhan tidak pengen apalagi anaknya itu makin turun. Makanya renungkan firman Tuhan sungguh-sungguh. Tuhan pengen tiap anaknya itu kalau dibawa naik, turun dikit gak apa-apa, tapi untuk tetap terus naik, dan terus naik. Itu berbicara dalam hal apa? Dalam segala hal yang Tuhan percayakan di tangan Anda. Keluarga Anda dibawa makin lama naik dan naik. Pelayanan Anda dibawa naik dan naik. Pekerjaan Anda dibawa naik dan naik. Kalau enggak naik, minta sama Tuhan. Kalau Anda sudah minta dan itu belum terlaksana, introspeksi diri, aku kurang apa? Katakan amin. Minta pasti diberi, pasti. Kalau belum diberi, introspeksi. Sorry. Anda paham? Karena Tuhan pengen apapun yang Tuhan percayakan di tangan, itu kesempatan. Lakukanlah sungguh-sungguh. Sebab Tuhan memandang Anda, hidup Anda bukan untuk Anda aja. Satu saat hidup Anda bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Katakan amin. Satu ayat terakhir di Kolose 3 ayat 23. Baca sama-sama. 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah apa saudara? Dengan segenap hatimu. Seperti apa? Untuk Tuhan dan bukan untuk apa? Manusia. Artinya tuh kayak gini loh. Segala hal yang Tuhan percayakan di tanganmu, lakukanlah itu semuanya. Jangan kau pandang manusia yang lain, tapi lakukanlah itu semuanya dengan kau memandang kepada Tuhan. Artinya Tuhan mau ngomong kayak gini loh. Apapun yang Tuhan percayakan di tanganmu, lakukanlah dengan serius. Pandanglah ini dengan serius. Bukan asal, Tuhan asal bim salah bim, aku butuh WL, aku butuh leader, aku butuh CGL, aku butuh coach, yaudah bim salah bim tak serahkan gitu aja. Enggak loh saudara. Tetapi apapun yang Tuhan percayakan, Tuhan ngomong seolah-olah kau melakukan itu untuk Kristus. Sekecil apapun yang kau lakukan, kau harus memandang aku melakukan ini untuk Kristus. Meskipun gak banyak orang yang melihat aku, apapun yang aku lakukan gak banyak orang yang memandang aku gak peduli. Tapi aku akan melakukan semuanya ini. Aku akan betul-betul melakukan dengan sungguh-sungguh. Tapi bukan hanya sungguh-sungguh tok, tapi aku akan memandangnya. Aku serius mengerjakannya. Sebagai bentuk, aku menghargai siapa dia. Dan kalau engkau melakukan itu, masakan Bapa mana yang akan memberi ular dan kalajengking kepadamu? Masakan Allah tidak akan mengangkat engkau dan mempromosikan dirimu. Masakan Allah tidak akan menjadikan engkau mahal. Bukan murahan di hadapan orang. Makanya firman Tuhan ngomong, orang akan berduyun-duyun datang kepadamu jika ada sesuatu di dalam kehidupanmu. Katakan amin. Amin. Saya tahu kenapa kok harus makanan keras. Saya tahu jemaat ini akan dimultiply. Saya tahu banyak orang akan dibangkitkan. Tapi benih itu masih terpendam. Saya tahu Anda gak boleh bubur terus. Tapi Anda harus makanan keras. Karena ini yang mengiang di semalam di pikiran saya saudara. Di Lukas 13 ayat 6-9 terakhir dari saya. Anda boleh bangkit berdiri sama-sama, kita baca bareng-bareng. Lukas 13 ayat 6-9. Kita
Kita baca bareng-bareng ya. 2, 3. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini. Dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuhan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan akan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Ini bukan dari saya. Tuhan itu sabar, tapi Tuhan itu adil. Tuhan itu enjoy, tapi Tuhan itu serius. Tuhan itu Bapak yang baik, tapi dia Bapak yang mendidik. Tuhan itu Bapak yang penuh kasih, tapi Bapak, dia juga Bapak yang memiliki visi untuk anak-anaknya jadi. Setiap kesempatan yang Tuhan berikan di tangan Anda, saya berdoa sama Tuhanku, berikan kesempatan sekali lagi untuk jemaat. Jangan biarkan mereka dipotong. Bukan saya yang ngomong, sorry. Tuhan yang ngomong. Aku tidak mau satupun gagal. Berikan kesempatan sekali lagi, kami akan memupuk, kami akan mengupayakan, kami akan mengusahakan. Tapi jika tidak, bukan kedaulatan kami. Kedaulatan Tuhanlah yang akan jadi. Sorry, percepatan buah di dalam gereja ini mau lebat. Tapi kalau ada ranting-ranting yang kotor, dia pasti demi buah itu makin lebat, dia pasti akan motong ranting-ranting yang kering itu. Bukan dari saya, tapi firman dan pergumulan sepanjang malam. Sampai saya tidak tidur kemarin saudara. Saya tahu para pemimpin dan umatmu butuh diperjuangkan. Kasih kesempatan sekali lagi. Biarkan mereka kuat di dalam-Mu ya Tuhan. Katakan amin. Bertumbuh bersama ya. Makassar jadi mamah untuk Sulam Papua. Jangan remehkan kepercayaan Tuhan. Kerjakan sungguh-sungguh. Ada satu TL kita yang berangkat ke Palopo dan dia khotbah. Satu saat akan banyak dari sini. Kami butuh Anda untuk membuat percepatan atas visi dan mimpi Tuhan untuk Sulam Papua.